dia mendapatkan bisikan untuk memotong kelamin menggunakan cutter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini kami akan berbagi berita terkait tentang beberapa orang yang mendapatkan bisikan gaib atau mengaku mendapatkan bisikan gaib. Naudzubillah ya. Oke, seperti biasa, mudah-mudahan dalam video ini bisa kita mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran. Dan sahabat sekalian, bagi yang ingin berkomentar silahkan meninggalkan komentarnya untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang kita berikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita lihat beritanya. Nggak pakai baju tuh kesini, Bob. Berita yang pertama ini adalah seorang suami, naudzubillah, membunuh istri dan bayi yang berusia 1 tahun, naudzubillah. Ini sebabnya karena seorang mendengar bisikan gaib. Pria diamankan oleh warga setelah membunuh istri dan bayinya dengan sadis pada Minggu malam. Peristiwa bermula saat jemaah masjid digegerkan oleh kedatangan pelaku tanpa busana dan hendak menyerang ustaz. Saat ditangkap, para jemaah melihat ada bekas luka pada badan korban. Naudzubillah. Jadi ini seorang suami yang ditangkap karena membunuh istri dan anaknya. Jemaah yang berniat menyampaikan pada istri pelaku geger karena anak dan istri pelaku sudah tidak bernyawa. Langsung ada orang yang datang, kita nggak ngerti siapa yang... Ini adalah kesaksian warga karena orang itu datang bawa barang langsung ngamuk, langsung teriak Abu Bakar, langsung teriak begitu sudah. Yang kedua, suara halu bunuh ibu. Naudzubillah, naudzubillah. Seorang anak membunuh ibu karena bisikan gaib. Hanya butuh waktu. Di sini disebutkan, datangi dukun, cari harta karun, anak bunuh ibu karena bisikan gaib. 2 hari, misteri kematian misteri diungkap polisi. Pelaku ternyata warga desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragisnya, tersangka tak lain anak kandung korban. Naudzubillah, ya Allah ya Rabbi. Sahabat sekalian, berbicara tentang bisikan, memang ini nyata. Kami sendiri pernah mengalami terkait dengan bisikan ini. Artinya ada orang yang pernah datang untuk mengeluhkan mengalami bisikan gaib. Kita lihat dulu berita yang lain. Aris Triyahya, warga Jalan Tenggumung Baru, Surabaya. Astagfirullah. Dapat bisikan gaib, pemuda di Surabaya nekat lakukan aksi begal payudara. Astagfirullah. Masih dari iNews. Jawa Timur tak berkutik saat digelandang petugas ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Astagfirullah. Ternyata bukan hanya karena pengaruh materi, tapi juga ini karena pengaruh hawa nafsu. Ya Allah ya Rabbi. Kita lihat berita yang terakhir. Kejiwaan. 21. Diketahui KR tidak mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Hubungan rumah tangganya dengan sang istri juga baik-baik saja. Ini ternyata lain lagi motifnya. Mengaku mendengar bisikan gaib. Pria di Barito Kuala nekat potong alat kelaminnya sendiri. Ya Allah ya Rabb. Namun belakangan KR mengaku aksi tersebut lantaran ia mendengar bisikan gaib. Sang istri berinisial M mengungkapkan sepulang dari pernikahan adiknya, ia dipanggil ke dapur untuk melihat sesuatu. Kalau kita melihat ini kan memotong alat vital. Tentu saja ini bagi orang yang waras tidak bisa menerima hal yang seperti ini. Istri pun terkejut lantaran melihat kemaluan suaminya sudah terpotong dan dimasukkan ke dalam botol. M pun panik dan menanyakan kenapa suaminya nekat memotong kemaluan kemudian memasukkan ke dalam
berniat melakukan tindakan melukai dirinya sendiri. KR mengaku bahwa adanya bisikan gaib yang membujuknya untuk melakukan aksi berdarah tersebut. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi dia mendapatkan bisikan untuk memotong kelamin. M juga menambahkan jika suaminya tersebut memotong alat kelaminnya menggunakan katar. Kemudian M pun menyampaikan kejadian ini kepada mertuanya yang tinggal bertetangga. KR langsung dilarikan ke RSUD. Memotong kelamin menggunakan katar. Ya Allah. Ya. Kapolres Batola AKBP Lalu Muhammad Syahir Arif melalui. Berbicara tentang bisikan gaib, ini benar adanya. Bisikan yang kuat mendorong seseorang melakukan suatu keburukan. Dan saya pernah mengalami hal ini. Artinya ada seseorang yang mengeluhkan mendapatkan bisikan yang sangat kuat, yaitu bisikan yang menyuruh dia untuk membuang anaknya ke laut. Ya, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menahan dirinya. Setelah diruqyah ternyata memang beliau ini diganggu oleh jin. Artinya di dalam tubuhnya ada gangguan jin, ada jin yang masuk dalam tubuhnya. Oleh karena itu, setiap bisikan yang mengarahkan kepada keburukan itu jelas ya datangnya dari setan. Bukankah kita sudah mengetahui bahwa penangguhan jin, ya, penangguhan iblis hingga saat ini dari Allah Subhanahu wa taala itu jelas dalam Al-Qur'an, ya, mereka ya, akan membisikkan manusia dari arah depan, belakang, kiri, kanan. Jadi itulah tugas mereka. Maka bisikan yang mengarah kepada keburukan, ya, perbuatan dosa itu datangnya dari setan. Ya. Setelah mengetahui bahwa ini adalah dari setan, maka kita harus punya cara, ya, kita harus mengetahui cara untuk menghindari bisikan tersebut. Bentuk bisikan setan terhadap manusia pun banyak modelnya. Ya, yang pertama, setan itu membuat manusia sibuk memikirkan yang sudah terjadi, ya, dan membuat manusia ini selalu berandai-andai, ya. Andaikan begini, ya, seandainya begini, kenapa bukan begitu, ya. Ini akhirnya dia selalu merasa apa yang dia lakukan itu, ya, selalu salah. Bisikan setan datang kepada manusia dalam bentuk membisikkan agar manusia ini selalu was-was, takut dengan masa depan. Dan ini juga banyak kami dapatkan di mana ada orang-orang yang begitu takut, ya, menatap masa depan. Ya. Mereka punya ketakutan yang berlebihan dengan masa yang akan datang yang belum dialami. Misalnya takut jika menikah tidak bisa menghidupi istrinya, takut memakan makanan tertentu karena khawatir, ya, sakit kemudian meninggal. Ya. Pokoknya hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, akhirnya membuat dia, ya, tertekan dan sakit. Ya. Nah, ini adalah bisikan-bisikan setan yang harus kita upayakan untuk kita hindari. Ya. Tentu caranya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lihat ini membuat kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan furqan, yaitu petunjuk untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ya. Bisikan-bisikan yang muncul dari setan itu akan dihindari. Bisikan-bisikan yang mengajak kepada dosa itu akan ditepis. Ya. Oleh karena itu, mari saling mendoakan, saling menasihati, semoga kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang bisa membuat kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa memberikan kita motivasi untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.